Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita yang datang di tempat ini, di rumah Tuhan adalah orang-orang yang sehat. Katakan amin. Sekalipun saat ini kita sedang dibuat ketakutan oleh karena COVID-19 sedang mewabah, tetapi percayalah pertolongan dan perlindungan Tuhan ada atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan semuanya itu. Ketakutan, kekhawatiran yang saat ini sedang menyerang setiap kita. Kita mau tanggalkan itu. Kita mau buang di belakang dulu. Saat ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan kita pasti sehat. Katakan amin. Ya. Kita tenangkan hati kita. Hanya bersamamu Tuhan, di dalammu ada kekuatan, dalam kasih setia Tuhan kami beroleh kuat. Hati kami mau memuji, hati kami mau menyembah. Di dalam tinggal tertenang, terletak kekuatan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan ada atas kami. Hai jiwaku, hai rohku, sembahlah Dia. Tinggikanlah Dia. Agungkanlah namanya. Dapatkan kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang sejati di dalam-Mu Haleluya. Diberkati setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan, yang dengan segenap hati menaikkan pujian. Kasih Tuhan mengubah kami, memulihkan setiap keadaan kami. Bahkan Tuhan menyembuhkan kami. Mengalirlah damai sejahtera Tuhan, mengalirlah sukacita-Mu saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh-Mu dalam hidup kami.
untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lewat penyembahan dan pujian kami ini. Biarlah setiap kami yang datang di dalam nama Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kelepasan. Kami akan beda saat kami datang. Ketika kami pulang, kami akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kami ada, kami hidup, kami sehat, kami kuat sampai saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan ini hidup kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau layak untuk ditinggikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
sikap doa Bapak Ibu. Sampaikan kerinduanmu lewat pujian ini. Ini kerinduan umatmu Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan. Dan ku ingin dengan sikap doa Bapak Ibu, nikmati Tuhan sejenak lewat pujian ini. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan ku ingin, ini penghormatan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang lain, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Sama-sama katakan, penyembah-Mu. Tuhan Bapak Ibu, tinggikan Dia dengan penyembahan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya nama Yesus yang sanggup mengangkat beban kami. Hanya nama Tuhan yang memberikan ketegangan. Hanya nama Tuhan yang melepaskan kami. Kekuatan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin biarlah ini menjadi rema pujian ini bagi kita. Biarlah setiap kita menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada perlindungan, kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dapati kami sebagai orang-orang yang terus melayani dan menyembah Engkau di dalam setiap waktu. Kami akan terus memuji dan meninggikan Tuhan, dan kami siapkan hati kami. Yang siap katakan amin. Amin. Baik. Engkau ajaib Tuhan bagi setiap kita. Tuhan ajaib bagi setiap kita. Katakan amin. Tuhan agung, Tuhan mulia, perkasa. Dia sumber kemenangan kita. Dia yang melepaskan kita dari jerat maut kematian. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Dengan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan tak kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditiru.
kita Allah yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan kepadanya sekarang, Raja mulia. yes. Kau kekuatanku, Penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Amin. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, katakan kepadanya, akan ku rentang tanganmu. menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau berikan kemenangan. Kau kekuatanku, perintah hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu pada hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yes. Yesus jaminan hidup kita Bapak Ibu. Jangan pernah takut dan bimbang lagi, sebab Dia ada di dalammu yang memberi kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku, perisai hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan
sekali lagi bagi Tuhan. Engkau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Engkau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidup kita. Haleluya. Begumnya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup sekarang untuk selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan bagi kita. Dia akan selalu memegang tangan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh tergeletak. Mari berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan. Dia akan menjawab dan Dia akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ia melihat pergumulan atas setiap kita dan Dia tidak akan pernah tinggal diam. Ia membutuhkan hati kita Bapak Ibu yang mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mengajak kita membawa hati kita kepada Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya mujizat terjadi atas saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Satu Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan kita. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menang.
dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, katakan, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal aku, dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan lagi, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Ya Tuhan, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Dengan iman katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan takkan tinggal diam, pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami mau sambut firman-Mu di pagi hari ini, menjadi pegangan dalam hidup kami dan panduan kami di dalam kami menjalani hidup. Bapa, terlalu banyak hal yang kadang kala kami kerjakan, kami lakukan
tidak berjalan dengan kebenaran-Mu. Hari ini kami minta ampun kepadamu. Dan kami rindu Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah. Di dalam semuanya ini kesempatan yang masih Kau beri. Semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami. Bukan karena tingginya iman kami. Bukan karena betapa hebatnya kami mengerti dan merenungkan semua kebenaran. Tetapi sesungguhnya hanya karena kemurahan-Mu. Karena belas kasih Tuhan sajalah membuat kami mampu dan tetap bertahan sampai hari ini. Pertolongan Tuhan sajalah semuanya ini bisa ada. Kami mau sambut firman pada hari ini. Kuatkan kami kembali, teguhkan kami, tuntun kembali langkah kami Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom yang di atas. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Oh, anak-anak mudanya di atas semua ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah banyak kita ketahui kondisi terkini bagaimana pandemik virus corona merambah ke berbagai tempat dan secara khusus untuk kita di Gunung Sitoli. Kita memang harus selalu dari dulu berulang kali sudah diinformasikan, jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah anggap enteng. Saudara-saudara, kita banyak sekali berpikir ini satu hal yang salah. Kita selalu berpikir bahwa orang yang seolah-olah begitu ya, selalu membicarakan tentang virus corona, kita kadang-kadang menganggap mereka kurang beriman. Karena kita berpikir bahwa segala sesuatu kuasa Tuhan lebih dahsyat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah ini celakanya di situ. Anda jangan mempermainkan dengan dalam nama Yesus itu, saudara. Nama Yesus berkuasa, ya, tidak pernah salah itu. Yang salahnya adalah Anda yang menggunakan nama Yesus itu yang kadang-kadang enggak tepat dalam konteksnya. Seringkali kita berpikir bahwa kita ingin menunjukkan iman kita yang hebat. Lalu selalu mengatakan dalam nama Yesus kuasa Tuhan luar biasa. Mohon maaf ya saudara. Anda tidak perlu mempertontonkan hebatnya iman Anda dan betapa luar biasanya, jagonya Anda, hebatnya rohani Anda. Tak perlu dipertontonkan. Seharusnya kita tuh sadar bahwa kita bisa hidup semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Dan ingat baik-baik, Tuhan itu berkuasa. Ya, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tetapi dalam kemahakuasaan Tuhan, ingat baik-baik, tidak akan pernah bisa menghilangkan tanggung jawab kita. Semua kita harus bertanggung jawab. Dan jangan anggap enteng dan jangan anggap remeh. Kalau kitab Amsal berkata begini. 22 ayat yang ketiga. Sebelum saya masuk kepada topiknya. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang bijak melihat malapetaka. Itu ayat ditulis lagi. Dalam Amsal 27 ayat 12 ditulis lagi ayat itu. Sama persis. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kita ini seringkali udah tahu malapetaka, tengking begitu saudara-saudara. Otak kadang-kadang gak dipakai. Dalam nama Yesus, virus corona pergi dari aku, dalam pergi. Ingat saudara, semuanya kita ini karena kemurahan Tuhan saja. Jangan ada yang menyombongkan dirinya.
tonjolkan imannya. Kadang-kadang gitu. Gereja-gereja yang seperti kita ini. Nonjolin iman sepertinya seolah-olah imannya berkuasa luar biasa. Hidupnya pun tak pernah beres, hidupnya pun tidak berjalan dalam Tuhan. Hidupnya pun tidak benar, tapi lalu menganggap bahwa kuasa nama Yesus berkuasa dalam hidupnya. Ingat saudaraku, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jangan pernah anggap enteng. Hari-hari ini sedang terjadi apa yang sedang kita sudah dengar semuanya. Apa yang sedang terjadi. Saya mau katakan, tidak ada penghakiman kita. Dan satu hal ya, jangan penghakiman Anda kepada orang-orang tertentu, siapapun. Jangan pernah Anda melakukan seperti pembulian begitu dengan mereka-mereka. Mereka-mereka juga tidaklah mau mereka sakit seperti itu, terinfeksi virus itu. Kita semuanya harus berwaspada. Kita semua harus berjaga-jaga. Amin saudaraku. Mendengar berita itu semalam, 2 hari yang lalu. Karena kita di sini banyak praktisi kesehatan. Saya langsung diinformasikan semua perkembangan. Dari dinas kesehatan saya diberitahu semuanya perkembangan terakhir bagaimana. Dan saya secara jujur menjadi apa? Saya jadinya gak bisa tidur juga. Bukan karena apa-apa. Pengambilan-pengambilan keputusan dalam pelayanan ini membuat saya harus berdoa lagi apa langkah yang harus diambil. Tidak gampang saudara menjadi pemimpin itu mengambil keputusan-keputusan penting. Dan setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada pro dan kontra. Pasti saudara-saudara. Tetapi biarlah hari ini saya mengingatkan kita semuanya. Apapun ceritanya. Bagaimanapun nantinya ke depannya ini. Jangan pernah anggap remeh. Dan beritahu semua sama orang-orang itu. Teman-teman yang di luar sana itu. Saudara-saudara kita yang di luar sana. Jangan anggap enteng. Sepele kali, jangan. Kalau ada orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman, ya berjalan terus, kenalah celaka. Jangan tunjukkan hebat Anda. Merasa Anda rohaninya tinggi. Sehingga luar biasa Anda bisa maniri-niri lagi doanya, bergetar-getar. Gak ada yang perlu engkau pertontonkan di situ kawan. Gak ada. Semua karena anugerah. Dalam 4 hari ini saya betul-betul disibukkan dengan urusan di rumah. Bukan karena apa-apa. Kami semuanya sakit tumbang kecuali anak kami si Joey yang tubuhnya hebat luar biasa itu kan. Kayak cukong, cucunya King Kong. Wah itu saudara-saudaraku. Cuman dialah yang gagah perkasa, tenang, tidurnya nyenyak, ngorok. Habis saya bekerja ada membuat kandang lele di samping. Mungkin karena saya kecapean sekali. Karena saya mengejar itu harus selesai. Saya bekerja dengan Nathan. Dan Nathan tuh sepertinya memang ya saya harus paksa. Ayo Nathan kita harus cepat selesaikan. Kenapa saudara? Karena begitu saya melihat cuaca mendung begitu. Ini hujan. Ini tuh kolam lele nih, begitu. Karena itu pakai talang jadi masuk ke situ. Kita harus kejar, cepat. Kami mencoba mengerjakannya 3 kolam begitu. Saya ingin menyaingi ada seorang bapak di sini yang katanya lelenya 8.000. Saya berharap kalau bisa lele saya pun 10.000 kira-kira begitu. Tetapi karena ya namanya gimana ya, gak tahu diri begitu. Saya ini manusianya aku gak tahu diri. Saya pikir umur saya masih seperti 25, 30 begitu kan. Strong. Gak sadar diri bahwa saya sudah hampir setengah abad tahun depan. Saya tahun depan udah 50 tahun saudara. Walaupun wajah saya masih 25 tahun kan begitu ya. Mohon maaf ya, sombong sih gak, angku sedikit aja. Apa yang terjadi? Saya paksa kerja sampai malam, kami pagi kadang-kadang. Nathan pulang jam 6:30, jam 7. Orang kalau kerja itu
jam 5 sore pulang. Oh kami banting terus. Pokoknya harus selesai. Apa yang terjadi? Saya pun tumbang. Saya tiba-tiba oyong. Saya begitu jongkok berdiri oyong. Wah saya tahu. Tensi saya pasti sudah rendah. Dan malam itu saya agak dingin sekali saya rasa. Nah itu itu udah berarti saya pasti turun tensi saya. Maka kemudian saya disiapin sop sop anjing. Iya kan? B1 kemudian minum Neurobion saya, minum lagi vitamin apa. Pokoknya diberikan semua banyak lah. Pokoknya supaya tubuh saya jangan cepat tumbang gitu. Dalam posisi seperti itu, istri memang sudah 3 hari berturut-turut selalu mengeluh. Terus mengeluh, badanku, begitu terus. Lalu saya bilang, sudahlah, periksa darah kita, cek darah. Iyalah, yuk cek darah lah ke rumah sakit kita. Sebelumnya saya sudah hubungi Pak Dokter. Pak Dokter Horman saya beritahu, Bapak Johan ini bagaimana ini? Tolong dulu bagaimana obatnya? Oh kasih tambahkan ini bang, begini-begini. Oke. Tenanglah dia, tapi malam lagi turun naik begitu demamnya. Akhirnya cek darah ke rumah sakit, maka positiflah dia tipes positif 4. Saya pun kaget dari mana kok bisa kena tipes. Karena tipes itu biasanya kan faktor makanan begitu. Maka akhirnya dia pun harus istirahat. Saya sudah oyong, dia terkapar. Saudara-saudara, anak-anak pun besoknya semuanya ada yang muntah, ada yang menggigil. Aduh, saya sudah bingung sekali. Gimana ini? Tapi sekali lagi saudara-saudara, semuanya saya tahu karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini, semalam, karena sudah mulai sehat lagi, mau kukerjakan lagi itu semua. Kolam tadi. Tapi saya bilang dalam hati saya langsung bilang, sudah cukup dulu. Nah, kau harus tidur dulu. Saya harus perintahkan diri saya. Iya. Tidur lagi lah saya. Pokoknya dari pagi sampai siang. Dan sorenya ada acara pemberian nama dari keluarga Amaina Nolan. Dan pulang dari sana saya kembali lagi tenang istirahat. Tapi apakah saya bisa tidur? Memang dasar udah terbiasa. Tak tidur sampai jam 12:30 tengah malam tadi baru tidur lagi. Saudara-saudara, yang saya mau sekali lagi ingatkan, dalam menjalani hidup pasti banyak sekali lika-liku dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi semuanya karena kemurahan Tuhanlah kita bisa menjalaninya. Saya mengingatkan saudara. Amin. Maka jangan ada yang merasa sok rohani, sok hebat, enggak ada tuh. Jangan enggak perlu kau pertontonkan merasa kau dirimu hebat dengan kau mengucapkan seolah-olah kata-kata rohani. Tidak perlu sekali saudara-saudara kau pertontonkan kehebatanmu. Yang harus kau tunjukkan selalu adalah dari hatimu yang memang memiliki hati yang senantiasa mengasihi banyak orang, mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Taruhlah itu dalam dirimu. Amin saudaraku. Nah hari ini saya rindu kita belajar dalam minggu ini, ya minggu depan dan mungkin sampai bulan 9 akhir kita akan berbicara tentang hal mengikut Yesus. Bagaimana kita mengikut Yesus di dalam konteks kebenaran firman yang kita perlu sadari. Ingat saudara-saudara, mengikut Yesus berbeda dengan penggemar Yesus. Pengikut Yesus itu tidak sama dengan penggemar. Kalau penggemar itu memang dia banyaklah, kalau dibilang penggemarnya pribadi seseorang seperti ya katakanlah
artis dia, penggemarnya banyak, bintang-bintang film banyak penggemarnya. Tapi pengikut itu sedikit sekali. Saudara-saudara, Yesus itu butuh dirinya itu diikuti, bukan digemari saja. Karena mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Kalau penggemar nggak ada harga yang dibayar. Kalau aja penggemar Yesus, ya tepuk tangan kalau waktu Yesus melakukan mukjizat semua ya, semuanya senang dan menggemari Yesus sang pembuat mukjizat. Salahkah? Enggak. Bagus dia menggemari itu. Tapi Yesus tidak butuh penggemar yang hanya cuma tepuk tangan riuh begitu. Yesus butuh pengikut. Dan menjadi pengikut Yesus itu tidaklah gampang dan tidaklah main-main. Maaf ya saudara, Anda bisa saja agama Anda Kristen, tapi belum tentu Anda pengikut Yesus. Bisa saja KTP Anda Kristen, dan saya mau katakan bisa saja Anda rajin ke gereja, tapi belum tentu Anda pengikut Yesus yang sejati. Anda memiliki sebuah masalah, Anda tidak datang ke Tuhan, Anda cari dukun sakti, Anda cari yang selalu saya bilang, ina afiso, ina gabula deda. Anda sebenarnya bukan pengikut Yesus. Anda sekedar hanya menyemarakkan nama Yesus itu aja. Hanya membesar-besarkan, hanya jadi penonton saja. Senang dengan berbagai hal yang Yesus lakukan. Tapi Anda tidak pengikutnya. Banyak orang sekarang dalam ibadah menggemari apa? Musiknya. Dia bukan pengikut Yesus sebenarnya. Dia cuma pengikut apa? Penggemar musiknya semua yang hebat. Makanya selalu saya katakan semua kita yang melayani di atas. Jangan kau jadikan talenta bakatmu itu hanya untuk kau ajang pertontonkan kepada banyak orang. Bukan. Gunakan semuanya talenta bakatmu hanya untuk satu hal. Kau ingin memuliakan Tuhan dalam segala hal. Karena sekarang banyak saya lihat tuh. Di gereja-gereja tuh. Permainan musiknya melayani katanya. Dia bukan melayani tapi apa? Hanya menyalurkan bakatnya saja. Menyalurkan bakat main drumnya, menyalurkan bakat main musik keyboardnya itu aja. Bukannya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan mohon maaf saudara, Anda tidak masuk hitungan kalau seperti itu. Kita semua tidak masuk hitungan. Jadi saudara-saudara, perlu Anda sadari bersama-sama. Amin saudaraku. Pada waktu murid-murid Yesus dipanggil Tuhan. Dan kita akan melihat satu kisah hal mengikut Yesus. Itu luar biasa sekali. Contoh nih, Matius 4 dulu. Kita lihat dulu. Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Matius 4 ayat 18 sampai 20, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Perhatikan waktu Yesus berkata kepada Petrus, Andreas, waktu mereka menyebarkan jalannya di danau itu. Mereka itu penjala ikan, tapi Yesus bilang, "Mari ikutlah aku. Jadi pengikutku." Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Jadi yang pertama, kalau Anda dan saya menjadi mau pengikut Yesus, satu yang Anda dan saya harus tahu bahwa
Tidak boleh ada penundaan dalam hidup saudara jadi pengikut Tuhan. Langsung bersegera. Kalau Tuhan panggil Anda langsung bersegera. Jadi pengikutnya. Tetapi Anda harus sadar juga bahwa konsekuensi dalam mengikut Tuhan itu harus Anda tahu. Coba Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-24. Kisah perikop ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Itu dia. Ayat 21 sampai 23. Waktu awalnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kalian itu di atas ya pada pasal 16. Siapa aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi dapat pujian dia. Wah, berbahagialah kau Simon. Dia dapat pujian. Tapi kemudian Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh. Ya kan, dia ditangkap nanti, dia pokoknya menanggung banyak penderitaan, dibunuh, matinya itu mengerikan. Tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah di situ Petrus yang tadi dapat pujian luar biasa menarik Yesus. Ayat 22 bilang menarik Yesus. Menarik Yesus itu dia itu menariknya begini. Saya percaya waktu Yesus bilang itu langsung tarik ke samping, langsung menegur. Kata menegur di situ ayat 22. Menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Enggak boleh itu terjadi Tuhan. Wah, dia pula yang ngatur begitu. Dan Yesus langsung berkata, enyahlah kau iblis. Kau hanya batu sandungan bagiku. Ayat 23. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lalu muncul ayat 24. Syaratnya menjadi pengikut Yesus. Jadi rupanya saudara-saudaraku, murid-muridnya di awalnya itu mengikut Yesus. Mereka enggak ngerti menjadi pengikut Yesus itu bagaimana sebenarnya. Mereka mengikuti Yesus di awalnya itu mereka melihat selalu yang senang-senang saja. Yang enak-enak saja, yang indah-indah saja. Karena mereka melihat Yesus melakukan mukjizat, buta melihat, lumpuh berjalan, 5.000 orang laki-laki diberi makan, sisanya 12 bakul. Mereka luar biasa, mereka senang sekali. Mereka berharap bagaimana Yesus itu nanti kalau menjadi raja, maka tentunya mereka itu akan menjadi perdana menteri, akan menjadi orang-orang kenamaan. Di bawah kepemimpinan Yesus nanti mereka juga dapat kehormatan. Itu yang mereka pikirkan. Makanya Yesus bilang kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Kau jadi batu sandungan bagiku. Karena berpikir mengikut Yesus itu selalu yang enak-enak. Maaf ya saudara, gereja-gereja pada hari-hari ini. Dan bersyukur dengan pandemi virus corona, sedikit banyaknya saya mulai melihat pergeseran itu terjadi. Tapi kalau sebelumnya, khotbahnya selalu berkat. Berkat melimpah, haleluya. Engkau diberkati Tuhan melimpah. Itu aja terus khotbahnya. Berkat-berkat terus. Penginjil-penginjil KKR, berkat. Dan banyak orang mengikuti itu. Kenapa? Karena selalu hanya mikirkan berkat. Umat Tuhan tidak dipersiapkan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan kalau saya khotbah misalnya, saya agak keras, mungkin agak tegas dengan itu. Enggak disukai pasti. Jamin enggak disukai. Kenapa enggak disukai? Ya karena terlalu keras ngomongnya. Maunya selalu gimana? Yang enak-enak. Engkau akan sembuh. Ada pula pendeta yang kerjanya cuma ngasih nubuatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh Tuhan berbicara, engkau akan begini, engkau akan begini. Haleluya, haleluya.
Hanya selalu yang enak-enak saja. Kalau ada suatu Tuhan bicara padaku, engkau akan begini, nanti kau akan diberkati, rumahmu akan berlantai 3, satu untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Selalu yang enak-enak, selalu dikasih begitu. Maaf ya saudara, sudah banyak yang salah ini. Diizinkan Tuhan satu virus keluar dari neraka. Kalau saya bilang begitu ya, itu saya ya, nggak ada ayatnya pula. Udah gempar semuanya. Dan membuat kita kembali untuk meluruskan. Gereja hari ini harus mulai berpikir tentang apa yang disampaikan pada hari-hari ini. Harus mulai berbenah diri. Dan kita, semuanya yang hari ini ada pun di sini, ingatlah baik-baik. Kita harus taruh dalam pikiran dan hati kita bahwa saya mau menjadi pengikut Yesus bukan karena supaya saya enak-enak hidup saya. Amin saudara-saudaraku. Bukan. Yesus tidak pernah menjanjikan mengikut dia itu senang. Ingat baik-baik ya. Yesus tidak menjanjikan selalu hidup Anda senang. Tapi Yesus selalu menjanjikan pertolongan di dalam segala hal yang Anda hadapi dalam hidup ini. Camkan baik-baik. Jadi kalau mengikut Tuhan, luruskan saudara, luruskan. Motivasi kita hari ini harus diluruskan. Saya menjadi pengikut Yesus itu untuk apa? Luruskan, luruskan. Betul-betul harus diluruskan hari-hari ini. Jangan bengkok-bengkok lagi. Motivasi Anda tegus. Bukan karena motivasi jabatan. Bukan karena supaya dilihat orang. Bukan supaya Anda kaya. Wih. Tahukah Anda? Memang luar biasa cara Tuhan itu. Bagaimana mengubah pola pikir semuanya. Banyak orang hari-hari ini. Termasuk di gereja. Mengubah cara pandang tentang bergereja itu. Dulu orang berpikir bahwa semuanya itu harus disiapkan. Apa yang disiapkan? Suasana yang menyenangkan. Pokoknya semuanya harus enak semuanya. Bagaimana itu Pak? Semua harus ditata. Full AC. Alat musik semua lengkap semuanya. Semua harus diatur begitu luar biasa. Kemerlap-kemerlipnya semuanya. Salahkah? Enggak salah. Tapi akhirnya bergeser esensi bergereja. Bergereja akhirnya selalu berpikir tentang apa yang disebut dengan aksesoris. Kehilangan esensi bergereja itu sendiri. Sudah banyak itu saya lihat. Sehingga yang model mungkin masih ibadahnya seperti yang di kampung. Kalau di kota dia pakai AC. Di kampung pun AC juga sih. Cuman angin cuma-cuma, begitu aja dia. Itu aja bedanya. Sehingga berpikir bahwa aduh, nggak maju itu pelayanan. Kurang ngangkat. Entah apa yang diangkat nggak tahu. Lupa esensinya. Bahwa orang kalau berbicara bergereja itu berbicara menjadi pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus itu ayat 24 ini. Mari kita lihat ayat ini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Apa yang dilakukan? Jawab bersama dengan saya membacanya 2-3 ya. Ya harus menyangkal dirinya. Pikul salibnya. Dan mengikut aku. Jadi orang yang kalau bilang mengikut pengikut Yesus. Dia harus sangkal dirinya. Pikul salibnya. Salib itu kira-kira enak gak dia? Hah? Sangkal diri. Itu enak gak itu? Enggak enak saudara-saudara.
nggak enak. Seperti kemarin, istri saya sudah sakit, tipes. Praktis makanannya harus dijaga betul. Tapi kalau ada di situ daging babi, enak pula itu ya kan. Dimasak. Dasar memang cemana pun kalau dibilang babi kan enak ya kan gitu ya. Dimasak itu kan harumnya kan luar biasa. Tapi karena memang nggak boleh, namanya apa? Sangkal diri, tidak bisa. Bubur makanannya. Walaupun ngelihatnya begitu, nggak apa boleh buat. Tidak bisa, sangkal diri. Aduh tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu menyangkal diri itu begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ini sesuatu yang enak ini. Manis sekali ini kelihatannya ini, tapi itu dosa. Dan begitu kita tahu itu menggiurkan kita, apa yang kita lakukan? Sangkal dirinya itu tidak. Nah harus begitu memang. Dan itu butuh sebuah proses pengorbanan saudara-saudara. Belum lagi salib. Apa itu salib? Salib apakah kita pikul salib yang kita bikin kayak jemuran begitu ya? Tinggi-tinggi, terus kita kemana-mana kita pikul begitu. Begitu. Itu pikul salib kemana-mana. Bukan itu. Salib itu adalah penderitaan yang kita alami, baik itu secara fisik maupun mental, karena kita mengikut Tuhan, karena kita melakukan kebenaran. Contoh, Anda tahu sesuatu hal yang Anda harus lakukan. Baik harus yang Anda kerjakan. Sudah tahu itu benar yang Anda lakukan. Udah bagus. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan Anda. Anda berjalan dalam kebenaran, tapi ada saja orang-orang yang menghina Anda, menjelekkan Anda. Apa yang Anda lakukan? Itu yang disebut pikul salib, itu penderitaan Anda di dalam. Secara mental Anda, ya Anda harus mengampuni. Udah begitu dia menghina Anda, habisnya mengampuni. Nah itu yang pikul salibnya begitu. Tapi sekarang bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang sejati? Mari kita lihat dan renungkan baik-baik. Kita lihat lagi Matius 8. Yang terakhir, waktu kita sangat terbatas. Hal mengikut Yesus, Matius 8 ayat 18. Kita lihat ayat 18 sampai 22 dengan cepat ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bagus ya. Bagus ya. Itu kan perkataan ahli Taurat itu. Ini luar biasa juga ini. Ahli Taurat yang mau bertobat nih kayaknya nih. Biasanya susah kali ahli Taurat ini bertobat ini. "Guru," katanya, "aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Perhatikan saudara-saudaraku. Sebelum-sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya, Anda lihat bagaimana Yesus mengajar dengan luar biasa. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah Yesus di bukit. Luar biasa pengajaran itu. Sampai pada pasal 7 ayat 28. Semua orang takjub mendengarkan pengajaran Yesus itu. Sebab yang mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Lalu kemudian Yesus melakukan apa? Mukjizat dia lakukan. Sakit kusta. Hamba seorang perwira di Kapernaum menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan yang lain-lain, banyak orang. Ahli Taurat ini mungkin melihat, wah luar biasa ya Yesus ini ya. Luar biasa ya. Pastilah kalau kemana pun aku pergi ini, aku pun pasti dapat namanya ini dari Yesus ini. Dekat-dekat dengan dia ini, wah pasti mengalir keciprat juga lah. Nama-nama harum itu, nama-nama baik itu.
Dia mungkin bilang dalam hatinya seperti itu. Namanya juga ahli Taurat. Kalau kita baca dalam Alkitab, ahli Taurat katanya itu hamba uang itu, kata Alkitab. Jadi, apa kata Yesus? Yesus kembali mengingatkan bagaimana jadi pengikutnya. 20. Ayat 20 bilang, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus sedang mengatakan kepadanya, mengikut aku itu tahu kau nggak enak. Kemanapun kau bilang aku pergi kau mau ikut, kau pikir aku punya rumah apa? Tempat meletakkan kepala saja pun aku tak punya. Sedangkan serigala punya tempat, punya liang, di situ dia bersarang semua sama anak-anaknya. Punya tempat, burung aja punya sangkar, punya sarang. Aku ini untuk meletakkan kepala saja nggak ada, tempatnya nggak ada. Yesus sedang mengatakan, kalau kau mengikut aku, ingat baik-baik, engkau bisa miskin kelihatannya, nggak ada apa-apanya. Jadi Yesus sedang membawa orang-orang supaya murni semurni-murninya mengikut Dia. Tidak main-main, tidak gampangan. Tidak menjadi manusia yang asal-asalan mengikut Dia. Pikirkan dengan baik-baik. Makanya setiap orang yang mengikut Yesus itu karena panggilan jiwanya. Bukan karena sebuah pilihan-pilihan dalam dirinya. Dia memilih, nggak enak sini, nggak enak. Udahlah milih Yesus aja lah. Enggak, tapi di dalam hatinya dia tahu ini panggilan daripada Yesus untuknya mengikut Dia sungguh-sungguh. Akhirnya dia menetapkan pilihannya dalam dirinya. Yes, aku mau memilih Yesus karena panggilan itu. Maka saudara-saudara, hidupnya akan berbeda waktu dia mengikut Tuhan. Sama menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, kalau bukan karena panggilan, sama saudara, nggak akan pernah bisa bertahan. Ada banyak orang pendeta tidak panggilan, tapi pilihannya saja. Nggak ada panggilan dalam jiwanya untuk menjadi hamba Tuhan. Susah saudara orang seperti itu. Yang dipikirinya pasti kesenangan diri yang pasti dipikirkannya. Saudara-saudaraku, nggak main-main, nggak main-main. Dan ayat selanjutnya berkata, ayat 21, salah seorang muridnya, masih salah seorang yang lain. Ada murid Tuhan pula yang lain yang berkata, Tuhan, dia mau mengikut Tuhan, tapi dia bilang apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Salah atau benar ini? Bapak kita mati. Terus, ya dikuburkanlah dulu, ya kan begitu ya? Kan gak salah itu sebenarnya. Tapi Yesus jawabannya luar biasa. Dia bilang, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka itu. Apakah ini berarti bahwa ya udah kalau mati bapak kita biarin aja. Biar mati di situ, biarin aja di situ. Pokoknya saya mengikut Tuhan. Apa begitu maksud ayat ini? Enggak. Yesus sedang mengingatkan orang ini, kalau mau mengikut Tuhan itu, jangan banyak alasanmu. Banyak orang mau mengikut Tuhan banyak kali alasannya. Tunda-tunda, iyalah, besok lah, oke lah, besok lah. Ya besok pun aku sungguh-sungguh pun aku, ya oke lah. Pokoknya nanti habis ini, pokoknya terus, nggak ada buahnya, hanya pokoknya terus. Berapa banyak orang yang seperti itu? Pokoknya nanti, kalau goal proyekku ini, pokoknya nanti goal ini aku pasti ke gereja. Pokoknya, halah, pokoknya. Buahnya tak ada, hanya pokoknya saja. Ada proyekku ini pokoknya begini. Alah. Gak usah Anda menunda-nunda mengikut Tuhan. Maksud ayat ini demikian. Kalau kamu mengikut Tuhan hari ini, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan banyak alasanmu. Alasannya apa? Bapakku lah, nenekku lah, mamaku lah, anakku lah. Banyak kali alasannya. Saya nanti sungguh-sungguh datang ibadah. Pokoknya saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan nanti.
Tengok kalian nanti ya. Tengok kalian. Kalau sekali aku sungguh-sungguh. Kalah aku bikin kalian semua. Alah. Hanya janji manismu saja. Nanti kalau aku belum kalian tengok aku kalau sungguh-sungguh. Kalau udah sungguh-sungguh aku ya tengoklah. Tunggu aja. Nggak taunya besok mati dia. Habislah itu dah. Sungguh-sungguh lah itu. Ya, sungguh-sungguh mati. Nggak ada penundaan kalau kita mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Jangan tunda-tunda. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan apa di sini? Yang harus kalau kau bicara mengikut Tuhan, Yesus sedang mengingatkan bahwa Tuhan itu harus jauh lebih penting daripada orang tuamu. Tuhan Yesus jauh lebih penting dalam hidupmu daripada saudara-saudaramu. Jangan gara-gara kita ada saudara kita yang begini bahkan akhirnya membawa kita lari dari jalan mengikut Tuhan. Ayo saudara-saudaraku, saya rasa biarlah firman Tuhan ini memberi kita sebuah pencerahan baru. Amin. Halo, amin saudara-saudaraku. Ayo pulang dari sini. Tetaplah Anda taruh dalam diri Anda. Saya mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Setia sampai akhirnya. Dengan semua apa yang kita alami hari-hari ini. Itu sebenarnya sedang membawa kita kepada sebuah hal yang penting dalam hidup ini. Semua kejadian demi kejadian, pandemik, corona, masalah apapun, itu semuanya sebenarnya adalah cara Tuhan untuk kita bersungguh-sungguh lebih lagi menjadi pengikut Tuhan. Setuju ya saudara? Jangan seperti ada yang kemarin itu saya dengar seorang teman pendeta. Teman pendeta itu dari sebuah kecamatan, teman baik. Dia bilang pada saya, Pak Bangun, aduh susah kali lah kita virus corona ini katanya. Iya Pak, semua kita mengalami dampaknya. Ya, jadi kita tidak bergereja gini-gini. Iya Pak, pada waktu itu ya, karena pernah 3 bulan yang lalu kita tidak bergereja kan selama 1 bulan lebih. Iya Pak, ya begitulah Pak. Bagaimana pelayanan Bapak di kampung itu bagaimana? Dia bilang pada saya, justru gara-gara corona ini Pak, jemaat-jemaat yang sudah tidak pernah hadir merasa bangga. Artinya apa? Dia bilang, ya puji Tuhan. Jadi kita memang ada alasan untuk tidak ke gereja karena corona. Lah aku bilang, ya Tuhan, kok bisa jadi begitu? Ya itulah Pak. Buat saya bingung katanya. Artinya begini saudara-saudara. Memang dasarnya tidak pernah mau mengikut Tuhan. Bagaimanapun datangnya keadaan. Dasar memang di otak pikirannya tidak pernah mau ikut Tuhan. Dijungkir balikkan pun dunia ini tetap juga dia gak mau ikut Tuhan. Ngerti maksudnya? Dijungkir balikkan pun dunia ini. Malaikat Tuhan pun datang, Gabriel bilang, ama gabula dede, ke gereja kau. Tetap juga gak ke gereja itu, percayalah. Dasar memang di dalam otak pikirannya sudah gak waras. Dia tidak mau datang sama Tuhan. Bagaimanapun tetap tidak akan datang sama Tuhan. Nah orang yang begitu bagaimana? Ya sudahlah. Didoakan saja. Maksudnya apa? Ya biar cepat menghadap saja. Mau bagaimana lagi saudara-saudara? Enggak ada gunanya hidup ini. Enggak ada gunanya, dia ada cuma numpang hidup aja di dunia, numpang lewat aja. Sudah doakan sajalah. Habis. Kalau kita Paulus bilang serahkan kepada iblis, selesai. Anda tahu? Orang memang kalau memang sudah tidak panggilannya, ingat ya saudara yang saya bilang tadi, kalau memang sudah tidak panggilan dalam jiwanya. Teman pendeta itu saya mengingatkan, saya cuma memberi dia penguatan. Saya bilang, Pak Pendeta, jangan pernah fokus kepada mereka-mereka yang tidak pernah mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi fokuslah Bapak kepada orang yang sungguh-sungguh. Saya bilang kan masih banyak jemaat itu yang sungguh-sungguh kan. Iya Pak masih ada. Tapi ya hanya ibu-ibu katanya. Ya ibu-ibu. Ya saya bilang ibu-ibu juga gak apa-apa. Yang penting Bapak melayani saja dengan baik. Sungguh-sungguhlah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh Pak Pendeta tidak perlu stres.
biarkan Tuhan yang akan beracara. Ya, kami sekalian sambil tertawa, bercerita panjang lebar tentang bagaimana pelayanan. Itulah suka dukanya pelayanan-pelayanan yang kalau ada di desa-desa. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, saya mengajak kita hari ini, jadilah kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Amin saudara-saudaraku, pengikut Yesus yang setia sampai akhirnya. Karena apa? Minggu-minggu depan kita akan melihat ada apa yang akan kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh. Ingat ya saudara, Tuhan kita maha adil, amin ya. Masa ada sama upahnya yang gak sungguh-sungguh dengan yang sungguh-sungguh. Kalau samanya upahnya, lebih bagus tak sungguh-sungguh lah. Betul gak saudara-saudara? Udah mau mati dia, udah baru sungguh-sungguh. Apa sama upahnya dengan Anda yang hari ini dari awal masih muda, masih bersemangat melayani Tuhan. Itu sungguh kemana, pokoknya Anda setia, pokoknya Anda mengikut Tuhan, mengerjakan semuanya. Sama upahnya. Kalau samanya lebih bagus nanti. Udah masuk infus di sini, di sini lagi semua pokoknya di situ baru. Bagus di situ baru bilang aku setia samamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagus sama aja. Saudara-saudara kalau seperti itunya ngapain? Minggu-minggu depan kita akan belajar ada apa di balik semuanya itu. Kalau kita sungguh-sungguh saudara-saudara, ada sesuatu yang Tuhan pasti beri bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan, haleluya. Mari pemain musik kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita naikkan lagu tadi bersama-sama lagi. Tuhan akan memberkati kita ketika kita datang dengan hati yang sungguh. Hidup kita perbaharui. Dan biarlah hari ini semua kita kembali kepada satu hal penting, bahwa mengikut Tuhan itu semua panggilan dalam diri kita yang harus kita hari ini sama-sama responi. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Amin Tuhan. Di saat tak berdaya, saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tinggal diam, ku tak diam.
kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, amin, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, lambaikan tanganmu. Tuhan ada, angkat tanganmu, tujukan kepada Dia. Amin. Tuhan pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh yeah. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ya, 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 ya. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita beri sorak-sorai, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kembali mengingatkan kami semua bahwa kami harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan, bawa kami kepada sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh hari ini kami mengerti. Lewat kebenaran firman-Mu, kembalikan kami semuanya kepada motivasi kami dalam mengikut Engkau. Kembalikan kami semuanya untuk kami menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teguhkan kami lebih lagi lewat Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang
sudah diperdengarkan kepada kita. Semoga ini menjadi pedoman dan kekuatan di dalam menjalani hari lepas hari. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu akan persiapkan kolekte sambil nanti persembahan yang pertama itu diserahkan. Pengumuman berjalan, Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk menyampaikan persembahan tambahan, yaitu persembahan misi dan persembahan pembangunan gereja anak. Dan sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa punya beban, punya tanggung jawab untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menuntun, memimpin dan membawa kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang saat ini akan memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Taruhkan itu atas setiap kami Tuhan, supaya kami boleh memperbesar, memperluas kerajaan-Mu dengan persembahan yang boleh kami beri. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, biarlah berkat Allah melimpah atas keluarga, adonan tangan pekerjaan, pelayanan, studi, dan segala aktivitas mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sambil mengumpulkan persembahan, saya, Theophilus Anugrah Tabangun, akan menyampaikan GIC News edisi 23 Agustus 2020. Info pertama, kita awali dari jadwal pelayan minggu depan, 31 Agustus 2020. Diharapkan kepada setiap pelayan untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik dan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur Komsel kita masih terus berjalan dengan baik. Tetapi kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia dan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap pertemuan Komsel kita, agar kita sehat secara jasmani maupun rohani. Minggu lalu, panitia pembangunan gedung gereja anak telah mengadakan rapat. Itu tandanya pembangunan gedung gereja anak tahap ketiga akan segera dimulai. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk dapat berpartisipasi agar pembangunan tahap ketiga ini dapat berjalan dengan lancar. Mari berikan persembahan pembangunan Anda melalui amplop persembahan tiap minggunya maupun melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar berikut. Menara Doa GKB JIC dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam bertempat di gedung gereja ini. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa, negara, dan pulau yang kita cintai ini.
kelas pengajaran homiletik, keunikan Injil Sinoptik telah dimulai dan akan terus berlanjut. Kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat setia dan hadir kembali pada kelas pengajaran sore ini pukul 16.30 WIB bertempat di gedung gereja ini. Pendaftaran kelas pengajaran DK1 masih terus dibuka sampai minggu depan. Kami menghimbau kepada PKS dan wakil PKS agar dapat mendata setiap anggotanya yang belum pernah ikut dalam kelas pengajaran DK1. Kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sikap ketaatan kita akan memberikan dampak yang besar dalam pemutusan rantai penyebaran virus corona. Minggu lalu, kita telah belajar tentang kemerdekaan yang sejati daripada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengisi kemerdekaan ini sebagai murid Kristus yang sejati dengan mengabarkan Injil keselamatan supaya pengorbanan Yesus di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Saya Theophilus Anugrah Tabangun beserta kru media yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan doa syafaat kepada yang bertugas, kami undang ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Besar, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh sehat sampai saat ini Tuhan, terlebih kami bebas dari COVID-19. Semua itu Tuhan sungguh kami mengaku hanya karena kemurahan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk keadaan kota kami saat ini. Bapa, apapun keadaannya Tuhan, di mana kami dengar penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tetapi kami percaya Tuhan, keadaan ini Tuhan tidak akan membuat kami takut. Tapi ajar kami Tuhan, beri kami hati yang mau taat, yang mau mengerti, yang taat akan protokol kesehatan sebagai anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami menjadi pribadi yang mau taat. Ajar kami menjadi pribadi yang taat akan pemerintah, terlebih taat akan Tuhan. Tuhan, hari ini kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Jagai kami Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna ada atas setiap kami, atas setiap keluarga kami, bahkan setiap orang yang bertalian darah dengan kami. Ya Aba ya Tuhan kami, biarlah kami Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tetapi kami tidak seolah-olah menguji Tuhan atau seolah-olah mencobai Tuhan dalam keadaan COVID ini Tuhan. Biarlah kami mau taat di hadapan-Mu Tuhan, mau menjaga diri. Janganlah kami menjadi orang yang bebal. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa gereja ini Tuhan masih mampu mengadakan doa, masih mampu mengadakan segala pujian dan kebaktian kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bila mana kemarin tanggal 22 Agustus 2020, 24 tahun Engkau menyertai gereja ini Tuhan.
tepat tanggal 24 tahun usia GKB Gunung Sitoli. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau memerintah atas gereja ini sepanjang usia 24 tahun. Kami serahkan juga Tuhan ke depan setiap pelayanan daripada gereja ini. Apapun itu misi daripada gereja kami Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Pendeta Oce Bangun Tuhan sebagai gembala GKB Gunung Sitoli. Mari Engkau berikan kesehatan yang sempurna atas beliau Bapak. Begitu juga dengan istrinya yang saat ini ibu gembala kami dalam keadaan sakit. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Hari ini kami bersatu hati Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan daripada Allah menyempurnakan kesehatan daripada beliau. Bapa, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anaknya yang masih kurang sehat Tuhan. Kesehatan yang sempurna melingkupi keluarga ini. Tutup bungkus mereka Bapa dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Teguhkan mereka Bapa, mampukan mereka, kuatkan mereka Yesus. Bapa yang baik, Engkau memberkati keluarga ini. Cukupkan setiap yang mereka butuhkan Tuhan. Biarlah mereka semakin mengerti, semakin menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Engkau meneguhkan setiap panggilan kami Bapa. Sekecil apapun pelayanan kami, pengorbanan kami, setiap rumah tangga, setiap pribadi Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya kami akan mendapat upah. Dan semuanya tidak akan sia-sia. Bapa yang maha baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, kota kami Tuhan. Yang semakin kami tidak mengerti Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak memberikan pencobaan bagi kami melebihi kekuatan kami. Yang kami percaya segala pencobaan yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami serahkan setiap pelayanan kami seminggu ke depan Tuhan. Apapun kegiatan daripada ibadah kami, gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Allah. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri, mari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dan kami percaya Engkau senantiasa akan memimpin umat-Mu, menuntun umat-Mu, dan Engkau akan memberikan kepada kami senantiasa damai sejahtera-Mu, kekuatan, kesehatan. Kami tahu Tuhan limpahkan atas kami. Kami menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Pulanglah engkau ke tempatmu dengan sukacita,
Dan biarlah kiranya diberkati Tuhan setiap adonan tangan pekerjaan usahamu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kiranya rahmat-Nya melingkupimu senantiasa. Di dalam cinta kasih-Nya Yesus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh-Nya yang kudus. Akan selalu kau nikmati dalam hidupmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.